Semuanya, shalom. Mari kita mulai pada siang hari ini dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan kalau kita semua diberikan kesehatan, amin. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kami sangat bersyukur Tuhan punya Allah seperti Tuhan. Kau Yesus namanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setia Tuhan yang tak pernah habis dalam kehidupan kami Tuhan. Siang hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami masih diberikan kesehatan, kekuatan. Kami bisa beribadah. Semua karena kasih campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami rindu Tuhan siang hari ini memuji, menyembah Tuhan. Dengan kesungguhan hati kami membawa hidup kami Tuhan. Pakai kami setiap anak mudamu tempat ini Tuhan, jadi alatmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya siang hari ini Tuhan, dan sampai seterusnya hanya namamu Tuhan saja yang kami tinggikan Tuhan. Engkau yang berdaulat penuh atas kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus yang ku pegang teguh. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus yang ku pegang teguh. Engkaulah
Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkau yang berdaulat penuh atas kehidupan kami Tuhan. Amin. Hidup kami, berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat penuh atas hidup kami. Ini hidup kami Tuhan, pakai kami sesuai dengan rencana-Mu. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu Tuhan. Kau tak pernah tinggalkan setiap perbuatan tangan-Mu. Yesus, we worship you Lord, we worship you Lord.
Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus, Yesus Tuhan, Kau Raja. Mari jemaat Tuhan bisa bangkit berdiri semuanya. Yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan, Yesus, Kau Rajaku, yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau.
seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Yesus. For you are great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one. You are great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. 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 Kau besar. Haleluya. Segala pujian kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Masih semangat muji Tuhan, amin. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Segala nama-Nya, segala kuasa-Nya. Aman berlindung dalam naungan-Nya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah nama-Nya, kekalah kuasa-Nya. Aman berlindung dalam naungan-Nya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Nyata menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan tak bantu menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terbukti nama-Nya. Yesus Allah perkasa. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah nama-Nya, kekalah kuasa-Nya. Aman berlindung dalam naungan-Nya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah nama-Nya, kekalah kuasa-Nya. Aman berlindung dalam naungan-Nya. Ya Allah bagi kita, di pihak. Haleluya. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Nyata menunjukkan
menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji kuasa-Nya, Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya, Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit. Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Saudara percaya terpuji namanya, amin. Ya Yesus Tuhan, haleluya. Denganmu Tuhan. Kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku. Untuk selamanya hanya Kau Tuhan, sumber kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Ku Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kau dalam hidupku, berkuasa berjaya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa
percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kuasa-Mu tercurah. Dengan-Mu Tuhan, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah. Dengan-Mu Tuhan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. 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 Saudara masih semangat muji Tuhan, amin. Saudara percaya Tuhan kita hebat, amin. Haleluya. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Come on. Yesus, Tuhan yang menang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Oh Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kau yang hidup di dalam, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan
namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah kuasa iblis dikalahkan, surga bumi berdoa. Namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah hebat, surga bumi bersorak. Haleluya, silakan duduk jemaat Tuhan. Dengan roh-Mu, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Tuhan,
sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan, biar kehidupan kami semua anak muda-mu di tempat ini Tuhan menjadi bukti kebesaran Tuhan. Terima kasih, kami sambut kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, shalom. Ya, sebentar ya, saya boleh minta tolong. Saya mau ngajak teman-teman bangkit berdiri lagi, yuk. Kita nyanyikan lagu yang tak akhir ya. Saya bisa minta tolong tim musik, singer. Oke, oh ya. Terima kasih ya. Kita nyanyikan lagu yang tak akhir ya teman-teman. Kita benar-benar nyanyikan. Kita kalimatnya bukan hanya keluar dari bibir kita saja, tapi benar-benar itu keluar dari hati kita. Kita sama-sama nyanyikan ya. Kita tutup mata semua. Kita nyanyikan dari awal ya.
bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Teman-teman sendiri ya, tanpa musik, semuanya, bel singer, musik semua, sound, tamborin semua. Hidupku Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi ya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Ini pernyataan teman-teman sama Tuhan. Ini bukan hanya sekedar lagu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti sama dengan kita. kebesaran-Mu. Kau jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau melihat hati mereka, Kau melihat setiap hati kami yang saat ini Tuhan. Kami mau kehidupan kami menjadi bukti kebesaran-Mu, menyatakan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Oke. Shalom. Masih semangat? Rawan-rawannya jam, teman-teman. Tadi pujiannya dari awal sampai akhir tuh semangat. Ya kan? Nah, biasanya tuh kalau adrenalinnya sudah tinggi, sekarang saatnya ini tenaganya mulai melemah. Tapi enggak ya, AC-nya dingin, nanti belum, oh enggak sih, keyboardnya enggak main. Biasanya ada dentingan keyboard. Itu kayak kalau di hotel-hotel itu membuat orang tuh sayu-sayu. Ya, siang hari ini saya rindu membagikan tema yaitu dibaca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Lemes sekali. 1, 2, 3. Tuhan. Yuk ngomong sama diri kita sendiri. Hei, Tuhan tidak pernah berubah. Ngomong sama diri sendiri. Hei, Tuhan tidak pernah berubah. Sebut namanya. Monica. Monica, Tuhan tidak pernah berubah. Loh. Oh, batin semua anak-anak ini. Silent ya kan. Ini saya ini kenapa sih kok bangku depan ini selalu kosong ya teman-teman? Saya itu tergerak seperti ini. Kalau seandainya yang datang ke sini itu pasti punya idola. Yang saya tahu keponakan ini Briana ini idolanya Cak Nyol. Seandainya Cak Nyol yang datang pasti duduk paling depan. Tapi kalau ibadah kok enggak ya? Maksudnya kok tambah belakang. Kenapa kok enggak antusias duduk paling depan? Yang jadi pertanyaan saya itu seperti itu. Iya ya, coba yang datang di sini itu idola kalian. Kalian pasti akan datang paling pagi, bener nggak? Kalau bisa pintu belum dibuka, kalian sudah ngantri di depan. Terus kalian pasti akan milih duduk tempat yang paling depan, supaya bisa ngelihat idola kalian. Nah, kalau di gereja ini idola kita siapa? Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus. Tapi seringkali yang kita lakukan yaitu
Kalau bisa duduknya nggak mau paling depan. Jangan Kak, di depan nanti nggak enak ditanya-tanyai. Enggak kan padahal. Selalu nanti depan, kalau bangku ketiga yang diisi nanti pasti ketiga belakang itu yang penuh. Yang depan ini enggak. Nanti mulai minggu depan yang depan diisi dulu ya teman-teman. Oke? Oke? Anggaplah idola kalian yang datang, ya kan? Tuhan Yesus tuh yang datang. Oke. Saya lanjut ya. Tuhan tidak pernah berubah. Kita percaya Tuhan itu nggak pernah berubah dalam kehidupan saya sama teman-teman. Amin. Tuhan itu tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tetapi yang menjadi pertanyaan yang sering saya dapatkan gini, Tuhan memang nggak berubah. Bagaimana dengan saya sama teman-teman? Bagaimana kehidupan rohani saya sama teman-teman? Kalau saya berubah menjadi lebih baik sesuai dengan apa yang Tuhan mau, Tuhan senang. Tapi bagaimana kalau kehidupan saya bukan semakin baik, tapi malah menjauh dari kasih karunia Tuhan? Ibrani 13 ayat 8 dikatakan bahwa Tuhan Yesus tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kesetiaan Tuhan itu enggak akan berubah dalam kehidupan kita. Rencana Tuhan itu tetap terjadi. Tapi bagaimana dengan kehidupan kita? Dalam Wahyu 3 ayat 1, kita buka ya, Wahyu 3 ayat 1 yang bagian C. Wahyu 3 ayat 1. Kita baca sama-sama ya, mulai yang ini aja. Aku tahu segala pekerjaanmu. Kita baca sama-sama ya. Sudah semua? 1, 2, 3. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Saya juga merasa tertegur. Selama ini mungkin teman-teman melihat saya melayani dan lain sebagainya. Tuhan tegur seperti gini, kamu melayani, tapi benarkah pelayananmu itu hidup? Bagaimana kondisi hatimu hari-hari ini? Tuhan memang tidak pernah berubah. Tuhan itu kasihnya tetap, kuasanya tetap dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tapi bagaimana kondisi imanku akhir-akhir ini? Bagaimana kondisi iman teman-teman akhir-akhir ini? Dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Kita hidup, bernafas, kita memuji Tuhan. Ketika pujian dinyanyikan, ketika nyanyikan tadi kayak apa, maksudnya pujian-pujian yang sesuai dengan kondisi kita. Kita mengiyakan dan mengamini. Tapi apakah kita sudah menghidupi pujian itu? Kondisi-kondisi yang terjadi akhir-akhir ini, secara pribadi saya juga. Apakah iman kita tetap kuat di dalam Tuhan? Ataukah tanpa sadar kita mulai menjadi tawar hati? Tawar hati itu kadang gak kita sadari teman-teman. Sering kan kita dengar, jangan tawar hati, kuatkanlah hatimu dan jangan tawar hati. Benar? Tapi tanpa kita sadari, sebenarnya hidup kita ini sudah mengarah ke tawar hati. Contohnya apa? Tawar hati itu apa sih teman-teman? Gak ada rasa. Kalian datang ibadah, tubuh kalian di sini. Tapi bagaimana dengan roh kalian? Kalian datang benar-benar gak? Kalian datang itu untuk, ya aku mengasihi Tuhan, ya aku menyembah Tuhan. Atau datang, ya karena aku hari Minggu, aku harus datang, nanti di absen. Ya kalau aku nggak datang, aku diomeli mamaku. Ya kewajibanku sebagai orang Kristen, hari Minggu harus ibadah. Karena aku youth, ya aku harus datang ke kaum muda. Apa tujuan kalian datang ibadah? Saya ditegur juga, saya merasa gini, apa sih tujuanmu datang ibadah? Apa sih tujuanmu untuk memuji Tuhan? Apa sih tujuanmu untuk mendengarkan firman Tuhan? Seringkali saya juga mendengarkan firman Tuhan itu butuh kerendahan hati. Seringkali ketika kita merasa, oh firman ini gak buat aku, kita sombong, kita gak mau. Oh yes, pokoknya aku datang, tubuhku hadir, aku gak mau mendengarkan apapun. Ya pokoknya aku tahu lah, oh ya tentang itu lagi. Pernah gak kita melihat
Oh iya ya, cross check diri kita. Firman ini buat aku enggak ya? Coba dipikirkan ya teman-teman. Apa tujuan kalian datang ibadah hari ini? Apakah yang kita sudah lakukan itu Tuhan katakan ya hidup? Apakah jangan-jangan hidup kita ini sudah mulai, iman kita ini sudah mulai ke arah tawar hati, sudah gak ada rasa. Datang memuji Tuhan ya nyanyi. Kalau musiknya kenceng ya udah ikut loncat-loncat, ikut angkat tangan. Atau benar-benar pujian penyembahan kita itu dari hati kita. Apapun kondisi kita datang sama Tuhan dengan hati yang benar-benar hancur pun Tuhan itu lo gak pernah lihat kamu hati hancur gak boleh datang ke aku, enggak. Coba kita cross check ya, kita renungkan. Gak ada yang tahu, karena hanya Tuhan dan teman-teman yang tahu. Tawar hati itu adalah sesuatu yang tawar, yang gak ada rasa. Tanda tawar hati teman-teman, satu, ketika kalian mulai menyembah, kalian sudah gak ngerasa apa-apa. Dan seringkali kita menyalahkan para pelayan Tuhan yang di depan. Oh gak kerasa, oh musiknya kurang megah, sehingga gak menggetarkan hatiku. Tanda tanya, coba cross check, jangan-jangan aku yang bermasalah. Karena hadirat Tuhan itu gak dipengaruhi oleh situasi. Saya pernah merasakan teman-teman ketika saya menjadi, ketika hubungan saya dengan Tuhan secara pribadi mulai renggang. Saya merasakan ketika memuji Tuhan, ketika apa itu kayak ya nyanyi tapi kayak kosong. Kalian tahu rasanya gersang. Kayak ya nyanyi cuma nyanyi. Ya nyanyi kayak haleluya, haleluya, cuma di mulut. Karena hubungan saya dengan Tuhan mulai renggang. Tanpa saya sadari, saya mulai melenceng. Saya mulai merasa tawar hati. Saya mulai merasa, Tuhan mana? Mana? Aku sudah berdoa. Aku sudah berusaha melakukan apa yang Tuhan mau. Tapi mana? Api kita sama Tuhan mulai redup. Kita gak sadar. Kita tetap semangat melayani Tuhan, kita tetap semangat. Tetap ada kepanitiaan apa, kita tetap semangat. Tapi pasti ada sesuatu yang kosong dalam hati kita. Saya nggak tahu kondisi teman-teman saat ini kayak apa. Tapi ketika kita mulai merasa tawar hati, ayo kita kembali. Ada firman Tuhan yang mengatakan, jangan keraskan hatimu ketika kamu mendengar. Jangan keraskan. Sebentar ya. Coba di Ibrani. Kita buka ya Ibrani. Ibrani 3 ayat 7 dan 8. Kita baca ya. Sudah? Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan pada waktu pencobaan di padang gurun. Itu ketika ini dibicarakan untuk bangsa Israel. Tapi saya mau, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Respon kita nggak bisa, orang lain nggak bisa mengencourage orang lain bisa mengencourage kalian, tetapi keputusan di tangan diri kita masing-masing. Respon itu urusan kita. Orang lain cuma bisa, ayo semangat. Tapi kalau dari diri kita nggak bisa, nggak mau semangat, apakah bisa? Tidak akan bisa. Wahyu 3 tadi dikatakan bahwa
Aku tahu semua pekerjaanmu. Kamu kelihatannya hidup, tapi kamu mati. Dari kita banyak hal yang melalui proses kehidupan, teman-teman. Siapa di sini yang nggak melalui proses? Semuanya melalui proses kan? Yang sekolah, yang dari sekolah sekarang mulai kerja, mulai tahu rasanya gimana kalau bekerja. Semuanya ada prosesnya. Saya melihat bahwa tawar hati ini apa sih yang menyebabkan? Karena kita merasa bahwa pertolongan Tuhan itu nggak terjadi dalam kehidupan kita sampai saat ini. Kita merasa, Tuhan aku sudah melayani Tuhan. Tuhan aku sudah berdoa. Aku loh sudah melakukan apa yang Tuhan mau. Tapi mana? Kita mulai menjauhi semua pertemuan-pertemuan ibadah. Kita sudah mulai menjauhi doa-doa kita yang dulunya mungkin kita ada doa saat teduh, sekarang sudah nggak ada. Atau dulu ada, misalkan dulu bisa setengah jam, sekarang paling 5 menit. Tanpa kita sadari kita condong ke arah tawar hati. Satu hal teman-teman yang saya ingin katakan, Tuhan itu gak pernah berubah. Tapi yang sering kali berubah adalah saya dan teman-teman. Kalau kita berubah menjadi lebih baik, menjadi seperti yang Tuhan mau, itu baik. Itu yang memang Tuhan mau. Ketika kita bertobat dan meninggalkan segala sesuatunya, itu baik. Tapi kalau kita berubah menjadi tidak setia, itu yang kita harus perlu kembali. Apakah saya nggak pernah seperti itu? Saya pernah. Apakah saya nggak pernah melakukan kesalahan? Saya pernah. Manusia ketika kita melakukan kesalahan, yang akan diingat itu adalah kesalahan kita, benar? Tapi Tuhan nggak kayak gitu. Tuhan itu mengasihi kita apa adanya. Amin. Dalam 2 Timotius 2 ayat 13, kita buka ya. Satu hal, ketika kita benar-benar merasa terintimidasi, ayat ini juga menguatkan saya. 2 Timotius 2 ayat 13. Kita baca ya sama-sama. 1, 2, 3. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Dalam terjemahan sederhana Indonesia, dikatakan walaupun begitu, kalau kita hidup kurang setia sesuai dengan kehendaknya, dia akan tetap setia menepati segala janjinya kepada kita, karena dia tidak bisa menyangkal perkataannya sendiri. Satu hal, ketika kita ini yang tidak setia, Tuhan itu tetap setia. Tuhan gak pernah berubah kuasanya, kasihnya dalam hal apapun. Tetapi bukan berarti ketika kita tidak bertobat dan kembali, Tuhan bisa melakukan rencananya dalam kehidupan kita. Tuhan butuh juga kerjasama dengan diri kita. Saya rindu membagikan tentang tawar hati teman-teman. Karena saya merasa gini, saya sendiri secara pribadi, beberapa tahun ini, beberapa bulan ini, tanpa saya sadari, tanpa saya mengerti, saya pun ke arah tawar hati. Dan itu tidak saya sadari. Saya merasa, enggak, ketika ada orang yang berkata, jangan sampai tawar hati. Enggak, aku enggak tawar hati kok. Tapi tanpa saya sadari, saya mulai ke arah tawar hati. Saya mulai merasa, sudahlah, saya pasrah. Pasrah dan beriman itu beda tipis. Tuhan ingatkan, dalam Amsal ada dikatakan, Amsal ya, atau Mazmur ya. Mazmur, jika engkau tawar hati, kecillah kekuatanmu.
Benar teman-teman. Ketika saya mulai tawar hati, saya sudah mulai tidak melihat kuasa Tuhan yang besar dalam kehidupan saya. Saya tidak melihat bagaimana Tuhan yang kemarin-kemarin itu melindungi, menolong, memberkati, menyediakan segala sesuatunya. Enggak. Yang saya lihat adalah sekarang. Saya merasa lelah. Saya merasa, saya tetap berdoa teman-teman, saya tetap datang ibadah, saya tetap membaca Alkitab. Tapi yang saya lakukan cuma sebagai rutinitas. Kadang kita nggak sadari, aku tetap kok melakukan saat teduh. Aku tetap kok melakukan melayani. Aku tetap datang ibadah, aku tetap memuji Tuhan. Tapi hati kita sebenarnya mulai kering. Kenapa saya mulai tawar hati? Karena saya mulai melihat bahwa mana pertolongan Tuhan. Kita membaca di Alkitab banyak kisah. Contoh Abraham, ketika dia ingin mempersembahkan anaknya, Abraham berkata sama bujangnya, nanti Tuhan yang menyediakan. Dan memang pada titik akhirnya Tuhan menyediakan, benar? Terus yang kedua, ketika Sadrak, Mesak, Abednego, jangan Sadrak. Apalagi ketika Imam Eli di Sungai Kerit, dia menyediakan. Banyak kita mendengarkan kesaksian-kesaksian, tapi hal yang terjadi dalam kehidupan kadang, mana aku mendengar firman Tuhan, Abraham menyediakan, tapi mana dalam kehidupanku tidak terjadi seperti itu. Seringkali itu yang membuat kita menjadi tawar hati. Kita mulai mensaksikan kuasanya Tuhan dalam hidup kita ini kayak gimana. Benar gak sih Tuhan itu sayang sama aku? Benar gak sih Tuhan itu berkuasa? Benar gak sih Tuhan itu merencanakan rancangan yang terbaik buat aku? Benar gak sih Tuhan itu mengatakan aku ini anak kesayangannya? Tapi kok kenyataannya kok seperti ini? Aku berdoa, tapi mana gak ada jawaban sama sekali. Seakan-akan Tuhan diam. Malah kenyataannya itu tambah lebih buruk. Tanpa saya sadari, saya mulai tawar hati. Tapi satu hal teman-teman, saya ingin mengingatkan teman-teman. Tuhan ingatkan saya seperti ini. Cara Tuhan menolong kehidupan kita satu persatu itu beda-beda. Tuhan punya beribu, berjuta, bermiliar cara untuk menolong kita. Yang ada di Alkitab, yang ada di teman-teman kita itu hanya sepersekian cara Tuhan. Tapi Tuhan itu punya cara. Saya pernah merasakan di detik, mungkin teman-teman pernah merasakan Tuhan ini di detik akhirku loh Tuhan. Aku sering kali mendengarkan kesaksian ketika di detik-detik akhir pertolongan Tuhan itu datang. Tapi nyatanya kadang enggak. Mungkin ada orang tua kita yang sakit, Tuhan, aku mendengar kesaksian bahwa Tuhan menyembuhkan dan orang tuaku, aku beriman sembuh. Tapi nyatanya Tuhan izinkan tidak sembuh secara fisik. Kadang tanpa kita sadari, itu yang membuat kita mulai menanyakan, Tuhan benar gak sih? Satu hal yang saya ingin tekankan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita itu berbeda-beda. Cara Tuhan menolong tanpa kita sadari, ketika kita masih bisa ada sampai hari ini, coba kita renungkan teman-teman. Kita renungkan apapun yang terjadi, baik atau enggak. Kalau bukan karena Tuhan enggak mungkin kalian bisa bertahan sampai hari ini. Bukan karena kuat gagah kalian. Coba kalian renungkan, benar enggak ya? Kalau kemarin itu aku bisa melalui semua ini, semua karena pertolongan Tuhan. Seringkali ketika kita menghadapi sesuatu, kita lupa. Kita lupa apa yang sudah kita lalui di belakang. Saya ingin mengingatkan teman-teman bahwa Tuhan itu gak pernah berubah untuk kehidupan saya dan teman-teman. Tuhan yang sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan yang bisa melakukan yang terbaik, bukan yang terbaik aja, melakukan segala sesuatunya untuk kebaikan kita. Rencana Tuhan itu gak pernah
berubah dalam hidup kita. Satu hal yang harus kita tanamkan, rencana Tuhan dalam hidup kita gak akan pernah berubah. Tuhan itu akan terus melaksanakan. Kita baca dalam Mazmur 33 ayat 11. Mazmur 33 ayat 11. Kita baca ya. 1, 2, 3. Tetapi rencana Tuhan tetap, rancangan hatinya turun-temurun. Ingat, satu hal yang perlu kita tanamkan, bahwa rencana Tuhan dalam kehidupan kita itu selama-lamanya. Selama-lamanya. Kita semua anak-anak yang dikasihi Tuhan. Amin. Ketika kita mulai merasa Tuhan kok gak mengasihi aku, ingat, rencana Tuhan dalam kehidupan kalian itu untuk selama-lamanya. Cara Tuhan menolong kita, Tuhan itu punya beribu cara. Meskipun sekarang kita belum tahu ya, kita belum mengerti, mungkin masih ada pergumulan, masih ada hal-hal yang saat ini kita hadapi dan kita gak tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Tapi rencana Tuhan itu tetap terjadi dalam kehidupan kita, saya dan teman-teman. Tuhan gak pernah berubah. Apapun yang Tuhan izinkan, itu untuk membentuk setiap kita, memproses kita, untuk memurnikan. Seperti lagu tadi. Lagu itu gampang kita nyanyikan, benar? Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, apa tadi? Dan di dalamku, apa lagi? Jadi bukti kebesaran-Mu. Gampang kita nyanyikan. Tapi untuk menghidupi, seringkali kita gampang untuk memuji lewat mulut. Untuk menghidupi, teman-teman, itu lagunya secara kalimat pendek ya, tapi itu dalam loh. Hidupku untuk menggenapi firman-Mu. Kata menggenapi firman-Mu, apapun itu yang Tuhan izinkan terjadi, proses ketika kita dihajar, ketika kita ditegur, dan kita harus melalui proses itu, kita harus tetap sukacita. Kita harus tetap mengatakan bahwa, ya Tuhan, aku setuju dengan apapun yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupanku. Mudah enggak? Bisa enggak? Ketika kita di posisi yang masih enggak ada apa-apa, mungkin masih belum ada masalah, kita bisa. Oh gampang. Tapi ketika seperti Ayub, datang rombongan masalah, bisa enggak kita bilang, Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Seringkali kita jatuh, tapi saya mau katakan sama teman-teman, gak apa-apa kita jatuh, teman-teman, asal kita langsung bangkit. Siapapun di sini yang merasa bahwa aku ini loh gak layak, Kak, aku ini loh banyak melakukan, Tuhan Yesus itu ketika kalian benar-benar kembali, benar-benar, Tuhan aku salah, aku minta ampun, aku mau berubah. Tuhan itu loh seperti anak bungsu yang kembali. Ingat kan kisahnya anak bungsu yang kembali? Yang datengin anak bungsu itu siapa? Siapa? Anak bungsunya itu yang lari ke bapak, atau bapak itu yang lari ke anak bungsu? Siapa? Bapak yang lari. Tapi bapak sedih. Benar? Bapak mengharapkan anak bungsu itu kembali. Tapi kalau dari anak bungsu itu tidak mau kembali, apakah bapaknya bisa? Sama halnya dengan kita sekarang. Tuhan dengan sabar. Tuhan sedih melihat kita mungkin mulai menjauh tanpa kita sadari. Kita mulai menjauh. Diri kita, tubuh kita ada di dalam gereja ini. Tapi bagaimana dengan iman kita? Bagaimana dengan roh kita?
Mulut kita memuji Tuhan, tapi benarkah seluruh jiwa kita dan roh kita ini memuji Tuhan? Tuhan dengan sabar, dia gak berubah. Tapi maukah kita seperti anak bungsu itu yang kembali dalam hadirat Tuhan? Tuhan itu seperti, kalau saya bayangkan, dia seperti seorang bapak yang menanti anaknya pulang. Tapi kalau anaknya nggak mau pulang, gimana? Seperti anak bungsu. Bukan anak bungsunya, ketika bapaknya, kalau kalian baca ya di firman Tuhan, bapaknya itu baru ngelihat anak bungsunya itu dari jauh. Bukan deket loh ya. Masih dari jauh kelihatan bapaknya itu lari menghampiri anak bungsu, dan gak hanya menghampiri, dia kasih apa? Dipakein semua, bener gak? Dikasih sepatu, dikasih jubah. Bagaimana dengan saya sama teman-teman saat ini? Apa yang kita lakukan saat-saat ini dengan pelayanan kita? Saya percaya di sini semua melayani, bukan hanya di atas mimbar yang melayani. Bagaimana dengan pelayanan kita? Apakah kita lakukan hanya untuk dilihat manusia, atau benar-benar kita melakukan untuk kemuliaan nama Tuhan? Benar gak seperti yang lagu kita nyanyikan tadi? Hidupku ini untuk menggenapi firman Tuhan. Hidupku ini sebagai alatnya Tuhan. Jadi aku gak akan protes ketika Tuhan belum jawab. Aku gak akan tawar hati. Aku akan terus berjalan. Seperti ada ayat kan di Matius ya, di Lukas, adakah ketika aku Tuhan berkata, kalau aku datang lagi itu apakah akan ku dapati iman di bumi ini? Apakah Tuhan mendapati kita tetap beriman? Dan untuk mempertahankan itu lebih gampang atau enggak teman-teman, daripada memperoleh? Mempertahankan itu kalau menurut saya agak susah. Dan untuk mempertahankan iman kita sampai di titik kita nanti Tuhan katakan selesai, itu yang kita butuh perjuangan. Dan kita butuh kekuatan dari Tuhan. Kita hidup bukan dengan jalan yang mulus. Setiap kita punya proses masing-masing. Kalau saya ingat Feli pernah bilang di video waktu Natal itu, Felisa ada bilang gini, kita jangan compare kehidupan kita dengan orang lain. Karena setiap orang itu punya prosesnya masing-masing. Mungkin bagi orang lain itu kalau melihat proses kita, halah mek segitu tok ae lho, lihatan prosesku lebih gede. Seringkali kita seperti itu. Tapi ingatlah, setiap kita itu punya levelnya masing-masing. Seperti anak SD sama SMP, pasti ujiannya berbeda, benar? Sama halnya seperti itu. Setiap kita saya percaya punya proses masing-masing. Punya pergumulan, punya dapur peleburan masing-masing. Jadi mau ngomong apa aku tadi lupa. Peleburan masing-masing. Jadi jangan kalian kayak, saya juga belajar, saya juga tertegur waktu Felisa bilang seperti itu. Iya ya, seringkali saya juga sering ngomong, oh kamu gak tahu masalahku tuh kayak apa, masalahku tuh lebih gede, lah kamu tuh mek kecil kayak gitu. Enggak, setiap kita punya bagiannya masing-masing. Dan kita diperlengkapi Tuhan. Amin. Selama kita mengikut sertakan Tuhan. Seringkali kita sombong, kita merasa, halah mek kecil kayak gini aku bisa. Tanpa kita sadari, tapi kita gak mengakuinya. Mempertahankan iman, teman-teman, sampai pada kesudahan. Apakah yang kalian sekarang ini akan menjamin kehidupan kalian nanti berapa tahun ke depan? Saya katakan enggak. Ayat firman Tuhan ada katakan apa? Yang terdahulu menjadi terkemudian. Jangan berpuas hati ketika saat ini mungkin imanmu kuat. Pertahankan itu terus, bahkan tingkatkan itu terus. Jangan sombong ketika kalian sudah merasa, oh hidupku yang paling benar. Kita nggak akan tahu. Firman Tuhan mengatakan, yang terdahulu akan menjadi
terkemudian. Semua hasil akhir itu ketika nanti Tuhan katakan finish. Bagaimana kondisi iman kita saat itu? Dan bisakah enggak kita mempertahankan iman itu dalam kehidupan kita sampai nantinya? Tuhan Yesus enggak pernah berubah. Satu hal, ketika kita menghadapi segala sesuatu, tetap ingat, apapun saat ini yang kita hadapi dalam hal keluarga, mungkin keuangan, mungkin terus ada hal-hal doa yang kita harapkan dan belum dijawab oleh Tuhan. Satu hal, tanamkan, Tuhan Yesus tidak pernah. Tuhan Yesus tidak pernah. Katakan yang keras ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus. Ingat itu. Tanamkan itu sebagai dasar bahwa ya, Tuhan Yesus itu gak pernah berubah. Gak pernah berubah untuk mengasihi saya. Gak pernah berubah kuasanya untuk menolong saya. Cara Tuhan menolong saya itu urusannya Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan itu mendatangkan kebaikan buat saya dan teman-teman. Seringkali mujizat, kalau kita dengar kata mujizat adalah suatu hal yang kita harapkan dan itu terjadi. Tapi kadang cara Tuhan itu untuk melakukan mujizat itu di luar pikiran kita. Cara Tuhan sama cara kita itu berbeda. Seringkali yang membuat kita menjadi tawar hati adalah karena kita melihat cara Tuhan dengan cara pandang kita. Kita membatasi cara pertolongan Tuhan dengan cara pandang kita. Kita lupa kalau Tuhan kita itu besar. Tuhan punya banyak cara. Pertolongannya kita nggak tahu. Kita dengar firman, Tuhan itu nggak lalai menepati janji. Amin. Tapi ada ayat selanjutnya. Tapi ia sabar supaya kita ini bertobat. Kita lupa ada ayat di belakangnya. Yang kita baca cuma depan. Tuhan tuh gak pernah lalai menepati janji. Iya. Seringkali kita menganggap bahwa Tuhan itu kok lalai sih. Padahal enggak. Maksud Tuhan itu sabar terhadap kita. Supaya kita ini bertobat. Kita lupa sama yang belakang. Tuhan ingatkan seperti itu teman-teman buat saya. Satu hal, Tuhan itu tetap sama. Tidak berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dan ketika kita mulai berubah, kita akan mulai tawar hati. Ayo, saya ajak teman-teman kembali yuk. Ketika kita sudah mulai, oh ya, aku sudah mulai merasa bahwa aku sudah gak semangat lagi. Kembali yuk. Tuhan mengasihi saya, Tuhan mengasihi teman-teman. Dia tetap sama, pribadinya tetap sama. Dia Allah pencipta, dia Allah yang sanggup melakukan mujizat. Dia tidak pernah berubah. Dalam Mazmur 121 dikatakan ayat 2. Pertolonganku adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia Allah pencipta. Kejadian 1 ayat 1 di situ itu dikatakan identitas Tuhan yang sesungguhnya. Bukan sesungguhnya, maksudnya identitas Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tuhan itu Allah pencipta. Dengan firman-Nya dia bisa membuat dari yang tidak ada menjadi ada. Di Mazmur itu ada semua. Dikatakan dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberikan perintah maka semuanya ada. Terlalu mudah bagi Tuhan. Tapi caranya Tuhan untuk menolong kita nggak tahu. Jangan batasi. Jangan karena kita mendengar kesaksian orang, oh ini detik akhir, berarti ini saatnya Tuhan mau menolong. Ternyata nggak ditolong. Berarti Tuhan masih punya cara lain untuk menolong kita. Dan Tuhan masih kasih kesempatan kita untuk bertobat. Apapun kondisi kita saat ini, ingat satu, Tuhan tidak pernah berubah. Ketika kita yang mulai berubah menjauh dari hadirat Tuhan, ayo kembali. Saya nggak tahu, Tuhan Yesus yang tahu. Tuhan yang menyelidiki hati saya dan teman-teman. Kita semua
pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi Tuhan itu penuh kasih. Ketika kita kembali, Tuhan itu yang memeluk kita dulu. Sebelum kita yang memeluk Tuhan, Tuhan itu yang peluk kita. Dan Tuhan yang bilang, aku mengasihi kamu. Kita bangkitkan roh kita lagi, teman-teman. Amin. Yang kita lakukan bukan hanya untuk dilihat. Kita bisa melakukan ketika kamu pintar bermain apapun, kamu melakukan apapun. Tapi Tuhan yang mengetahui bagaimana kondisi roh kita saat ini. Jangan sampai Tuhan katakan, aku tahu semua pekerjaanmu. Kamu dikatakan hidup tapi padahal kamu tuh mati. Jangan juga seperti yang di Matius. Siapa kamu? Ada yang kita, apa? Alaku, apa? Tuhan, aku ini kan wis melakukan banyak mujizat, melakukan ini. Sampai Tuhan berkata, siapa kamu? Aku gak kenal kamu. Sama halnya kan, aku tahu semua pekerjaanmu. Kamu dikatakan hidup tapi sebenarnya kamu mati. Kita cross check hidup kita cross check diri kita. Benar gak? Hidupku ini hidup. Bukan yang kelihatannya hidup, tapi sebenarnya mati. Kita sama-sama cross check. Kita baca itu aja ya, ayat akhir. Saya mau ajak teman-teman baca jangan ayat akhir, 2 ayat akhir aja. Ibrani 13 ayat 8 tadi, sama 2 Tawarik 20 ayat 12. Ibrani 13 ayat 8, kita baca sama-sama ya teman-teman. Satu, dua, tiga. Yesus Kristus, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dihafal ya ayat ini sangat-sangat gampang ayatnya. Bisa ya? 1, 2, 3. Yesus Kristus, sekali lagi, 1, 2, 3. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Saya tambahin 2 Tawarik 20 ayat 12. Ketika kita menghadapi banyak hal, ketika kita mulai goyah, perkatakan ini. Saya kasih rahasianya, ya kan? Perkatakan ini. Kita baca mulai yang kami tidak tahu apa. Oke? 1, 2, 3. Amin. Pegang ayat ini, Ibrani 13 ayat 8. Tuhan Yesus tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ketika kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, seperti ayat ini. Ini ayatnya Yosafat. Ketika dia dikepung oleh Bani Amon dan Moab. Dia mengatakan seperti ini, Tuhan, aku gak tahu harus melakukan apa, tapi mataku tertuju sama Tuhan. Aku gak tahu Tuhan apa yang harus aku lakukan, tapi aku mau tetap percaya sama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus gak pernah berubah. Amin. Dia pembuat mujizat. Oke? Siapa yang percaya Tuhan itu sanggup melakukan segalanya? Ayub 42 ayat 2. Aku tahu Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Ayub 42 ayat 2. Dan kita percaya rencana Tuhan dalam kehidupan saya sama teman-teman itu tetap terjadi. Ayo kita cross check. Ketika kita mulai lemah, kita mulai mundur, ketika kita mulai pudar, ayo kita bakal roh kita lagi. Jangan sampai kita dikatakan kita hidup tapi nyatanya kita ini mati. Tubuh kita ada di sini tapi sebenarnya nggak tahu aku datang ini tujuannya untuk apa. Nggak tahu, pokoknya aku datang memuji Tuhan dan mendengarkan firman. Kita mau ya bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Yuk kita bangkit berdiri. Sudah lebih. Kita nyanyikan lagu Hidupku Menggenapi Firman-Mu. Ingat ya teman-teman, lagu ini
secara musik enak, secara kalimat enak. Tapi kita harus benar-benar bisa menghidupi lagu ini. Sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mengucap syukur Tuhan di hadapan-Mu. Saya ajak teman-teman angkat tangan yuk. Bagi siapa yang rindu, ingat sekali lagi, bukan teman-temanmu yang akan menyelamatkan engkau, tapi keputusanmu pribadi itu yang akan menyelamatkan engkau. Orang-orang yang ada di sekitarmu bisa merendahkan engkau, bisa membuat engkau semangat, bisa melemahkan imanmu. Tapi keputusan pribadi ada di dalam hidupmu. Ketika banyak orang yang mungkin mulai mencaci, menghina, melakukan apapun, tetap ingat Tuhan Yesus tidak pernah berubah mengasihi kamu dan saya. Kasih-Nya gak pernah habis dalam kehidupan kita. Kembali yuk. Ketika Tuhan katakan, anakku, aku mengasihi engkau, responi. Jangan keraskan hatimu ketika kamu mendengarkan itu. Hidupku menggenapi firman-Mu, Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ketika kau saat-saat ini, akhir-akhir ini kau merasa, Tuhan, aku kok gagal. Tuhan, aku kok gak
nggak bisa melakukan seperti yang orang lain lakukan. Ingat teman-teman, Tuhan bisa pakai kegagalanmu itu saat ini untuk kemuliaan nama Tuhan nantinya. Ketika kita merespon dengan benar segala sesuatunya, dan kita benar-benar menunjukkan semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan yang sanggup ubah apa yang rusak itu, Tuhan bisa ubah menjadi baru. Karena Dia Tuhan yang menciptakan segala sesuatunya. Dia Allah pencipta. Kita nyanyikan lagu pembuat mujizatnya. Bisa ya teman-teman, mungkin multimedia bisa membantu. Saya mau saksi pembuat mujizat. Saya mendengarkan lagu ini. Kalau teman-teman bisa ngeliat videonya, video dari SOP ini, di sana dikatakan banyak ada kesaksian-kesaksian. Satu hal yang pasti, Tuhan gak pernah berubah. Dia pembuat mujizat yang sejati. Caranya kita gak tahu, itu urusannya Tuhan. Cara kita memperbaiki kehidupan kita, melakukan apa yang Tuhan mau. Ketika kita sudah berubah menjadi tawar hati, ayo kita kembali. Ingat, Dia Tuhan yang tidak pernah berubah kuasanya dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Seburuk apapun hidup kita saat ini, Tuhan bisa pulihkan ketika kita mau datang kembali dalam hadirat Tuhan. Kita nyanyikan ya, refnya, yang membelah laut. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, memegang mujizat terjadi. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, Kau pembuat mujizat terjadi. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, Kau pembuat mujizat terjadi. Membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, Kau pembuat mujizat sejati. Ingat satu, Dia pembuat mujizat sejati. Dan apapun yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan saya sama teman-teman, itu belum selesai. Belum selesai. Izinkan Tuhan terus bekerja dalam kehidupan saya sama teman-teman, sehingga Tuhan bisa menyelesaikan semua apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan saya dan teman-teman. Jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku,
mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kami mengucap syukur Tuhan di hadapan-Mu. Kau Bapa kami yang baik. Kuasa-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kau yang bekerja dalam kehidupan kami lebih besar Tuhan dari apapun yang ada di dunia ini. Tuhan yang bentuk, Tuhan yang perlengkapi setiap anak-anak kaum muda-Mu di tempat ini. Kami perlu kekuatan daripada-Mu. Kami perlu kekuatan yang daripada-Mu untuk kami bisa mengampuni, untuk kami bisa melepaskan segala sesuatu akar pahit yang ada dalam hidup kami, untuk kami bisa terus mempercayai Engkau Tuhan sebagai Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saat ini Tuhan, mungkin kami gak mengerti bagaimana kami menghadapi apa yang di depan kami, bagaimana tentang masa depan kami, bagaimana Tuhan kondisi apapun yang saat ini kami alami. Tapi satu hal yang kami mau terus percaya kepada-Mu. Mata kami mau terus memandang kepada-Mu, karena Engkau Tuhan yang tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kau yang sempurnakan segala kehidupan kami. Kau yang terus Tuhan pakai kehidupan kami untuk menggenapi kebenaran firman-Mu, menjadi saksi dimanapun kami berada. Kau yang mengampuni segala dosa kesalahan kami. Kami mau Tuhan berbalik. Kami mau Tuhan Kau bentuk lebih lagi menjadi bejana yang indah di hadapan-Mu, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kau yang mengetahui segala hati kami. Kau yang mengetahui segala apa yang kami menjadi pokok doa kami. Dan Kau yang menjawab dengan cara-Mu yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, Kau memiliki cara yang luar biasa, yang tidak bisa kami bayangkan, yang melebihi dari apa yang bisa kami pikirkan. Karena Tuhan yang menyediakan semua itu bagi setiap kami yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap anak-anak kaum muda-Mu di tempat ini, baik mereka yang sudah melayani, baik semuanya Tuhan. Kau berkati apapun yang mereka kerjakan. Kami percaya Kau yang tuntun setiap langkah kami, sehingga kami boleh berjalan terus dalam jalur-Mu. Ampuni ketika kami mulai serong, ampuni ketika kami mulai tawar hati. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami mau terus bangun roh kami di hadapan-Mu. Kami mau terus Tuhan memuliakan nama-Mu. Kau berkati pekerjaan mereka, sekolah mereka. Kau berkati keluarga mereka. Kau Tuhan yang memulihkan segala sesuatunya. Tuhan, kami bawa orang tua kami ke dalam tangan-Mu. Kami memberkati orang tua kami. Apapun Tuhan kondisi orang tua kami, Tuhan Kamu memberkati, Kamu mengampuni. Terima kasih Tuhan buat kehidupan mereka, kehadiran mereka dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat apapun itu Tuhan. Kami mengasihi mereka seperti Kau mengasihi kami. Kami mengampuni mereka seperti kami juga Kau mengampuni kami. Terpuji nama-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami juga, keluarga kami. Kau berkati, Kau berkati. Kau yang pulihkan segala sesuatunya, sehingga nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan keluarga kami. Nama-Mu Tuhan nyata. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan yang pakai juga Angel sebagai ketua kaum muda dengan hikmat-Mu, dengan urapan-Mu, dengan perlengkapan yang Tuhan berikan dalam membina, membimbing anak-anak kaum muda di tempat ini. Bahkan seluruh pengurus youth juga Tuhan urapi, berkati setiap kepercayaan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka. Mereka boleh mengembalikan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Baik bahkan pelayan-pelayan di tempat ini, Tuhan juga berkati apapun yang sudah mereka kerjakan. Tuhan, Kau yang mengetahui segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu. Sebentar kami mau pulang, penyertaan Tuhan menyertai kami, sehingga kami pulang dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, terima kasih buat Bu Monika yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita semua. Shalom teman-teman.